Aksi duduk dengan mendirikan tenda-tenda yang dipimpin mahasiswa telah bermunculan di kampus-kampus Amerika belakangan ini. Mereka memprotes dan menuntut kampus serta pemerintah menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Mereka juga menuntut divestasi dari perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Israel. Kami mendidik generasi masa depan. Kami berusaha untuk membawa kemanusiaan ke depan. Kami ingin menciptakan dunia yang hebat. Kami berkomitmen untuk memperbaiki masyarakat global kami. Semboyan universitas seperti itu yang diteriakkan mahasiswa dalam demonstrasi menentang genosida Israel dan beberapa bulan terakhir. Terbukti tidak lain hanyalah slogan-slogan yang tidak berguna. Tulis Somdet Sen, Associate Professor Studi Pembangunan Internasional di Universitas Roskilde di Denmark, dalam sebuah artikel yang dilansir Al Jazeera Senin tanggal 13 Mei 2024. Namun, alih-alih memenuhi tuntutan mahasiswa dengan itikad baik, para rektor universitas malah melepaskan penegakan hukum Amerika yang tidak terkendali terhadap mahasiswa yang berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Palestina yang sedang menghadapi genosida. Polisi telah memasuki kampus-kampus dengan perlengkapan anti huru-hara, membongkar perkemahan dengan kekerasan, menganiaya pengunjuk rasa, dan menangkap ratusan orang. Menurut profesor penulis buku The Colonizing Palestine, Hamas Between the Anti-Colonial and the Post-Colonial. Cornell University Press 2020 ini, fenomena ini mengingatkan kita semua bahwa universitas masa kini bukanlah tempat yang peduli untuk memberikan inspirasi perubahan atau membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan tinggi. Negara hanya terikat pada kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang seringkali berkumpul di dalam tembok-temboknya. Jadi, sekarang saatnya bagi kita, para pendidik, untuk mengambil tindakan dan melindungi siswa kita, ujar Somdet Sen. Memang benar, banyak dosen pemberani yang menempatkan diri mereka dalam bahaya. Pada tanggal 22 April lalu, staf pengajar Universitas New York, NYU, terlihat membentuk rantai di sekitar perkemahan Solidaritas Palestina ketika para pengunjuk rasa bersiap untuk berdoa. Mereka melakukan hal yang sama keesokan harinya ketika Departemen Kepolisian New York, NYPD, memasuki kampus untuk membongkar perkemahan setelah pihak administrasi universitas meminta mereka untuk turun tangan. NYPD menuduh fakultas melakukan kekerasan terhadap penegakan hukum, namun para saksi mengatakan bahwa mereka hanya melindungi siswa mereka dari polisi anti huru-hara yang bersenjata lengkap. Setelah itu, fakultas dari beberapa departemen di NYU menulis surat kepada pimpinan universitas mengutuk intervensi polisi New York. Fakultas Hukum NYU menyebut intervensi polisi sebagai noda di universitas. Pada tanggal 1 Mei, pada hari ketiga perkemahan di Universitas Wisconsin-Madison, administrasi universitas memanggil polisi kampus dan negara bagian. Saat mereka merobohkan perkemahan, fakultas tetap berada di garis depan. Associate Profesor Samuel Alotut yang hadir pada protes tersebut dan ditahan, mengatakan kepada wartawan bahwa polisi menargetkannya secara khusus untuk melakukan kekerasan. Mereka tidak mendatangi saya dan berkata, "Ikut dengan saya." Mereka mendorong saya ke tanah, kata Samir. Profesor Alotut menambahkan, dia dipukul beberapa kali di bagian wajah. Setelah dibebaskan, dia kembali ke perkemahan dengan luka dan darah di wajahnya. Profesor Samir Chok juga ditahan. Setelah dibebaskan, dia mengumumkan di media sosial bahwa dia pulang dengan kondisi memar, sangat kesakitan, dan bahu terkilir. Dia meminta kembali ke rumah sakit jika terjadi hal-hal tertentu yang mungkin merupakan tanda-tanda kerusakan internal, terutama akibat pencekikan. Di Virginia Tech, pimpinan juga meminta penegak hukum untuk membubarkan kelompok Solidaritas.
Hal ini mengakibatkan 80 orang ditangkap tanpa izin, termasuk asisten Profesor Desiree Potts dan Bikram Gill yang berdiri di samping mahasiswa yang melakukan protes. Dan ketika polisi menyerbu perkemahan di Universitas Washington di St. Louis, Profesor Steve Tamari yang berusia 65 tahun dari Universitas Southern Illinois, Edwardsville, tubuhnya dibanting dan dihancurkan oleh beban beberapa petugas polisi St. Louis County dan kemudian diseret melintasi kampus. Profesor Tamari mengalami patah tangan dan tulang rusuk akibat penyerangan yang dilakukan polisi. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa sang profesor beruntung masih hidup. Paru-parunya bisa saja tertusuk dan mati karena penganiayaan. Sondepsen mengatakan dengan berdiri di antara mahasiswa dan penegak hukum, para pengajar ini telah mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Ketika siswa kami benar-benar ditinggalkan oleh administrator universitas, kami diingatkan bahwa kami juga mempunyai kewajiban untuk peduli. Hal ini berarti bahwa ketika siswa kami dipaksa untuk menghadapi penegakan hukum yang penuh kekerasan, kami memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk menjaga kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan mereka, kata Sondepsen. Hal yang sama juga berarti menjaga fungsi inti universitas dan peran mahasiswa di dalamnya. Di sini saya teringat kata-kata pendidik Amerika Robert Maynard Hutchins kan bahwa tujuan pendidikan bukanlah untuk mengajarkan fakta, teori, dan hukum atau untuk mereformasi dan menghibur siswa, melainkan mengajarkan siswa untuk berpikir, untuk mengganggu pikiran mereka, untuk memperluas wawasan mereka, dan untuk mengorbankan kecerdasan mereka. Disinilah kami melihat peran penting dari pengetahuan yang kami berikan di kelas dan dampaknya terhadap dunia luar. Dilema universitas masa kini dengan tepat ditangkap oleh sebuah plakat di perkemahan Universitas Columbia yang bertuliskan, "Columbia, mengapa mengharuskan saya membaca Profesor Edward Said jika Anda ingin saya menggunakannya?" Memang benar, kita perlu ingat bahwa apa yang kita ajarkan di kelas bukanlah kata-kata di atas kertas, sebuah metafora untuk permasalahan dunia nyata atau diskusi abstrak mengenai permasalahan di tempat lain, ujar Sondepsen. Bagi siswa, bacaan yang kami berikan merupakan dasar untuk memahami dunia dan tempat mereka di dalamnya. Ketika mereka membaca Edward Said, Webb Du Bois, Margaret Tate, atau Frantz Fanon, mereka memikirkan warisan kolonialisme, imperialisme, dan rasisme serta bagaimana mereka membentuk kehidupan mereka saat ini. Ketika mereka membaca tentang pembersihan etnis, pembantaian massal, dan genosida, ini bukan sekedar pembelajaran sejarah bagi mereka. Para pelajar bertanya-tanya mengapa kekejaman seperti itu dibiarkan terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikannya. Tentu saja, pemahaman tentang pendidikan ini bertentangan dengan logika universitas neoliberal yang menganggap gelar hanyalah sebuah komoditas yang membekali siswa untuk memasuki pasar tenaga kerja, mencari nafkah, dan diharapkan dapat memperoleh kembali investasi finansial yang mereka lakukan saat menempuh pendidikan tinggi. Namun melalui perkemahan ini, kami menjadi saksi para mahasiswa yang mewujudkan kisah asal mula universitas. Kecerdasan mereka yang membara dan wawasan mereka yang luas mengajarkan mereka tentang keterlibatan posisi institusional mereka dan bagaimana bisnis seperti biasa di tempat mereka tinggal, bekerja, dan belajar memungkinkan genosida terus berlanjut ribuan mil jauhnya di Gaza. Sondepsen mengingatkan, sudah menjadi peran pendidik untuk merawat dan melindungi mereka ketika mereka mempraktikkan di luar kelas apa yang telah mereka pelajari di kelas dan menuntut tindakan dari mereka yang memimpin universitas kita. Apa yang terjadi bukanlah masalah Amerika semata. Media sosial dibanjiri dengan video penegakan hukum yang membongkar perkemahan mahasiswa dengan kekerasan di Berlin dan Amsterdam. Perkemahan juga muncul di tempat lain di Eropa, Australia, Meksiko, dan Jepang. Resonansi global dari gerakan mahasiswa ini terbukti dengan sendirinya, dan para pendidik harus memutuskan sisi sejarah mana yang mereka inginkan.
I believe in all people's right to freedom and liberation. We are talking about a genocide.